naon yening nenten wonten kesepakatan di antar calon punika sami ngotot. Nah, dikilah musyawarah Paruman Desa Adat Madya inilah yang menentukan. Kalau umpama ring paruman itu lebih dari 2 orang ngotot gitu, nah ring paruman berikutnya lah penentuannya siapa yang akan benar-benar dipilih menjadi Bendesa. Dan tahapan pemilih Bendesa Adat Beng. Niki sosialisasi ki sampun banyak perkangin kaping 3 nih. Ajak angin pertama, wis punika pandai makin ring logangin. Raris wenten tahapan berikutnya niki penjaringan dan penyaringan bakal calon Bendesa Desa Adat Beng. Nah niki titiang juga sudah tetapkan terakhir niki sampai 10 Desember 2022. Ring suang-suang banyak tidak atur renggalah tadi punika. Us punika yang sampun sami boleh calon Bendesa niki wenten hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 niki penetapan bakal calon Bendesa. Jadi panitia menetapkan bakal calon 6 orang dari masing-masing banjar. Nah, tahapan berikutnya niki hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 niki adalah musyawarah antar calon Bendesa Adat Beng. Nah, malih bos tidak jelaskan kenapa wenten tahapan musyawarah puniki. Nggih. Us punika hari Sabtu tanggal 24 Desember niki musyawarah dalam lembaga pengambil keputusan Desa Adat Beng. Nomor 6 niki hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 niki penyampaian hasil pemilihan Bendesa kepada Paruman Desa Adat Madya. Dan terakhir niki hari Jumat 6 Januari 2023 di pengukuhan oleh MDA Provinsi Bali dan Pejaya-Jayaan. Jadi setelah mendapatkan calon Bendesa yang sudah disepakati wenten pengukuhan dan Pejaya-Jayaan. Nike dudonan utawi tahapan pemilihan Bendesa sana jagi kemargian. Nggih sana makin punapi tata didi utawi tata cara pemilihan Bendesa. Nah, santukan niki mediosan saking nedumun-dumun nggih. Mediosan banget gitu. Nah, minat pertimbangannya punapi sehingga wenten tata cara pemilihan Bendesa yang baru, tidak ada pemilihan langsung. Ini niki ke baos Perarem, nih Perarem Desa Adat Beng nomor 1 tahun 2022, yaitu tentang tata cara ngadagan Bendesa dan perjuru Desa Adat Beng. Nah, Perarem niki lah pegangan panitia dalam melaksanakan tugasnya. Niki yang ditiang sempat siku-siku dumugi manggetan lempas gitu. Yang lempas saking daging Perarem iwang sampun panitia puniki gitu. Nah, manggetan iwang titiang gunakan niki 100%. Ngindik titiang nenten bacakan semua niki Perarem. Niki Perarem niki wenten 12 bab 30 pasal dagingnya nih. Kalau titiang bacakan niki lumayan panjang, lama. Lalu dia hanya menyampaikan hal-hal pokok utawi hal-hal penting yang mendapat garis bawah utawi istilahnya krusial. Krusial itu yang mana yang patut harus disampaikan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini ring murda cita niki nenten. Nah, tidak bacakan sedikit mantan niki bahwa Desa Adat Beng merupakan desa adat anyar terdiri dari 6 banjar adat,
Nah, niki masing-masing banjar sudah disampaikan di sini sesuai dengan awik-awik Desa Adat Bang tahun 1990 dalam proses ngadegan bendesa adat setiap 5 tahun Masehi dilakukan penunjukan pada paruman desa nika dagingnya nih ngelantur makin indik menimbang, mengingat dan seterusnya yang terbacakan yang mengingatnya pasal-pasal sana penting niki tidak hanya membacakan satu niki keputusan Pasemuan Agung 2 MDA Bali tahun 2021 nomor 12/Kep-PSM-2 Rumawi MDA Bali 10 Rumawi 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang pedoman ngadegan bendesa adat, lian desa atau sebutan lainnya dan prajuru desa adat. Dan dosnya semua pemilihan bendesa ring desa di Bali nikilah acuannya keputusan Pasemuan Agung 2 MDA Bali tahun 2021 ya. Malit ini terakhir niki awet-awet Desa Adat Bang tahun 1990 niki terakhir mengingatnya nih. Ini makin lanturan tidiang indik dagingnya nih. Peraram niki dibuat katanya oleh Sabo Desa dan Perjuru Desa Adat Bang. Nah, itu pedoman desa wawu nika berdasarkan pedoman itu Sabo Desa dan Perjuru membuatlah peraram niki. Nah, kita mulai niki saking bab 1 ketentuan umum. Ring ketentuan umum yang namanya juga ketentuan umum berarti penjelasan tentang napi wasana istilah-istilah yang ada. Contohnya niki desa adat adalah desa adat, banjar adalah niki cuma penjelasannya saja. Tidak bacakan semua secara detail. Lantur makin ring bab 2 asas dan prinsip. Nah niki asas pemilunya, asas pemilihannya. Yang ring pemilu legislatif dan pemilu presiden, ini asasnya adalah luber jurdil, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Nah, langsungnya penapi umumnya penapi benten penjelasannya. Yang rigi makin ring pemilihan bendesa nenten menggunakan asas punika tujuan maksudnya. Kemudian peraram ini bertujuan mensukseskan, merencanakan dan melaksanakan ngadagan bendesa dan perjuru desa adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi desa adat. Ini maksud dan tujuan dari peraram puniki. Makin ring bab 4 ruang lingkup. Nah ruang lingkup niki istilahnya unsur-unsurnya dalam pemilihan itu harus ada siapa dan siapa kita ruang lingkup. Nah ruang lingkup puniki wonten organisasi perjuru desa adat tentunya. Kemudian wonten tahapan-tahapannya. Nah tahapan niki sampun dibacakan wau. Nih. Makin ring bab 5 organisasi perjuru desa adat. Nah niki organisasi perjuru desa adat niki sekurang-kurangnya terdiri atas niki wonten bendesa adat, wonten petajuh bendesa adat utawi wakilnya, penyarikan sekretaris, pedengan utawi juru raksa utawi bendahara. Nomor kali bendesa adat adalah pemujuk perjuru desa adat. Nomor 3 perjuru adat
sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat ditambah dengan bage-bage sesuai dengan kebutuhan. Dadosnya tidak baku empat orang tadi nih kan, wetan bendesa, wakil, sekretaris, bendahara tidak baku. Dados ketambahan. Banyaknya petajuh, penyarikan dan petengan sebagaimana dimaksud ayat 1 sekurang-kurangnya 1 dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini keputusan perjuru desa adat bersifat kolektif kolegial. Nah, ini ditanggung bersama-sama istilahnya gitu ya. Ring pasal 6, masa bakti bendesa adat dan perjuru adat adalah 5 warse isake terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan penjajah-jayan. Bendesa adat dan perjuru desa adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti 2 periode. Nah, dosnya bendesa ini hanya 2 kali masa jabatannya. Setelah itu nikah dan nanti dados nyarengin balik untuk ikut berisi. Gitu. Oke, makin lanjut bab bagian kedua niki istilahnya sangat penting, perlu mendapat garis bawah. Niki tentang persyaratan bendesa adat. Nah, persyaratannya adalah sebagai berikut. Poin A, krama desa adat. Nah, niki harus krama desa adat. Yang dimaksud krama desa adat berarti nipil ring salah sinunggil Banjar, tercatat di salah satu Banjar. Nomor B, bertempat tinggal di wewidangan desa adat Bang. Adosnya megenah dikiring wewidangan desa adat Bang. Karena ke bawah wewidangan desa adat Bang, wetan batas-batasnya. Nih, batas timur, tukan niki, batas kau, kalor tentukan, kedauh nika. Nih. Mereka ring awit bentar niki. Batas utara desa Gigit, batas selatan desa Gianyar. Nika sampun tegas nika. Mungkin kunci memegang teguh awik-awik serta perarem desa adat niki patut pisan. Nomor D, tan cedange sehat jasmani dan rohani. Tidak cacat tubuh bener. Nomor E, umur sekurang-kurangnya 40 tahun. Nah, ini dan batas maksimalnya pun api dan tahun. Sekurang-kurangnya di minimal 40 tahun. Angkat. Nomor F, memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, MDA, desa adat lainnya, dan lembaga non-pemerintah lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi desa adat. Nah, ini kemampuan bekerja sama. Nomor G, memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan desa adat. Nomor H, memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi desa adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa desa adat. Nomor I, tidak menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Dan kedadosan. Nomor J, tidak merangkap jabatan sebagai perbekal atau jabatan sejenis dalam pemerintahan desa dinas atau kelurahan. Tidak merangkap jabatan di kantor perbekal utawi desa dinas. Kemudian yang terakhir, tidak merangkap menjadi pengurus partai politik praktis. Nah, ini ke persyaratan bendesa adat yang harus dipatuhi. Nah, yang makin ring pasal 8 persyaratan perjuru desa adat lainnya. Nah, tapi harus perangkatnya. Niki persyaratannya pada hampir sama, tetapi wonten
perbedaan sedikit tentang umur. Ring calon penesa niki umur sekurang-kurangnya 40 tahun, tapi ring perangkatnya puniki sekurang-kurangnya 30 tahun. Angkat. Saka mau wenten tambahan siki berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat. Ring calon penesa nenten mendaging pendidikan serendah-rendahnya SMA. Saka mau ring prajurunya perangkatnya serendah-rendahnya SMA. Netiosa pada, syarat-syaratnya pada. Nah, benjangan syarat-syarat puniki untuk membuktikan calon-calon ini memenuhi persyaratan, wenten surat pernyataan. Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai, tidak menjadi anggota organisasi terlarang dan seterusnya, itu surat pernyataannya, kemudian ditandatangani bermeterai. Persyaratannya cuma niki dan fotokopi KTP kan, teman-teman. Bendesa itu terpilih adalah musyawarahnya, artinya yang bacakan bagian ketiga musyawarah pemilihan. Ayat 1, musyawarah pemilihan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahapan musyawarah antar calon. Nah, malipos tentang penjelasannya. Nomor B, tahapan musyawarah dalam lembaga pengambil keputusan desa adat. Nah, ini kau tumun makin penjelasannya. Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 huruf A adalah musyawarah di antara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur kepenjuruan. Nah, dosnya 6 orang calon ini bermusyawarah untuk mengisi strukturnya sira sane ring bendesa, sira sane wenten ring petaju, pendengar dan sekretaris. Nah, nike dari musyawarah nike sira kalau duduk. Nah, dosnya tadi sepuluh nike pemargi. Nomor 3, makin musyawarah lembaga pengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B adalah musyawarah peserta paruman desa adat madya untuk memilih dan menetapkan desa adat terpilih. Dadosne yening sampun boleh niki wenten musyawarah berikutnya dadosne hanya menetapkan saja sira yang terpilih menjadi bendesa. Sakemaun yening nenten wenten kesepakatan di antar calon punika sami ngotot. Nah, dikilah musyawarah paruman desa adat madya inilah yang menentukan. Kalau umpama ring paruman itu lebih dari 2 orang ngotot gitu, nah ring paruman berikutnya lah penentuannya siapa yang akan benar-benar dipilih menjadi bendesa gitu. Nah, dosnya poinnya wenten kekalih paruman. Pasal 19, panitia pemilihan mengundang para calon bendesa untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon. Nah, jangan yang sampun jangan akan undang. Kemudian panitia memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan bendesa adat terpilih dan menyepakati calon bendesa terpilih. Nomor 3, panitia pemilih membuat berita acara yang sampun kita buatkan berita acara. Nomor 4, apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat 2 belum membuahkan hasil maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada prajuru desa adat untuk melaksanakan paruman desa adat madya sebagai lembaga pengambil keputusan. Jadi panitia mengusulkan kepada desa untuk mengadakan paruman
Paruman Desa Adat Madieu. Nah, wonten ketiga Paruman Desa Adat Alit yaitu Prejuru dan Sabe, Paruman Desa Adat Madieu, Prejuru, Sabe lan 5 utusan masing-masing Banjar, Paruman Agung nika. Paruman Agung nika Prejuru, Sabe lan seluruh masyarakat. Nika Paruman Agung pas. Nah, mungkin yen nenten memulihan dikiring Bendesa niki wonten Paruman Adat Madieu. Lantur ring pasal 20 panitia pemilihan atas pengetahuan Bendesa menyelenggarakan Paruman Desa Adat Madieu. Kalau itu terjadi, ketua panitia dan sekretaris panitia adalah pimpinan dalam Paruman Desa Adat Madieu sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 4. Adosnya Paruman itu dipimpin oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat Madieu tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon. Panitia pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana yang telah dituangkan dalam berita acara. Panitia pemilihan meminta Baswara Paruman Desa Adat Madieu untuk memupakati hasil. Nah, setelah semua di sini dimupakati hasilnya bahwa itu istilahnya dilegalisir lah hasilnya. Ini kata sapunika ring pasal 21 kayaknya niki kalau wenten permasalahan pada saat pemilihan pertama niki dilanjutkan untuk penjelasan. Nika ring makin aturnya ring pasal 22 ayat 1, Bendesa adat terpilih diberikan kesempatan dan atau hak prerogatif untuk melengkapi pengisian struktur kepenjuruan desa adat dengan mempertimbangkan asas keterwakilan masing-masing Banjar. Nah, jadi Bendesa adat terpilih diberikan hak prerogatif mengisi kabinetnya istilahnya, tapi mengedepankan tapi keterwakilan masing-masing Banjar. Nah, pengisian personalia perjuruan dengan mengutamakan nama-nama calon perjuru yang telah diusulkan oleh Paruman Banjar Adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara. Tetapi tetap mengutamakan calon yang diusulkan gitu. Tapi yang bus pama yang kayaknya nggak cocok ini merendah dan diosak ketat kayak. Tapi diutamakanlah yang itu gitu. Apabila dipandang perlu, Bendesa adat terpilih dapat menunjuk dan atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon perjuru sesuai kebutuhan. Nah, benjangan ia kirang kami atas Bendesa terpilih boleh meminta lagi kepada klien adat. Pengisian personalia keperjuruan dilakukan paling lambat 7 hari setelah Bendesa terpilih dimupakati. Nah, setelah itu karena persiapan akan berjaya-jaya. Nah, melantur bab 7 pengesahan Bendesa kayaknya niki sampun persiapan berjaya-jaya niki. Bab 7 bab 8-nya panitia pemilihan menyampaikan hasil musyawarah Paruman Desa Adat Madieu sampun. Bendesa adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur sudah. Pengesahan Bendesa adat terpilih dan perjuru desa adat yang dipilih ditetapkan secara musyawarah dituangkan dalam berita acara niki sampun biasa. Nah, niki tinggal pasal jadi ring
bab 9 niki pengukuhan dan penjajahan. Nah selanturnya niki mina Bang Titiang tidak perlu dia bacakan karena benes setelah proses berjaya-jaya nih sudah mendapatkan benes terpilih gitu maksudnya. Nah juga di bab 10 wonten perselisihan. Nah niki juga dibahas. Kalau seandainya ada perselisihan tidak puas dengan hasilnya, wonten keberatan dan seterusnya dan disampaikan kepada MDA provinsi dan seterusnya. Bab 11 penggantian antar waktu. Nah niki wonten PAW jika Vanessa mengundurkan diri di tengah masa jabatannya mengundurkan diri, niki wonten PAW niki juga sudah diatur meninggal dunia kemudian diberhentikan karena bersalah melanggar aweg-aweg desada. Nah niki wonten PAW-nya atau habis masa baktinya yang terakhir. Nah niki kayaknya sampun neng bab 12 niki sampun penutup ya. Yang namanya penutup biasanya isinya praram ini berlaku sejak ditetapkan dan seterusnya gitu. Ini sampun berakhir kadi sapunika daging praram nomor 1 tahun 2022 tentang pemilihan tata cara ngadagan bendesa dan penjuru desa.